Oke, terima kasih kembali lagi bersama saya Bara dalam acara Sabura, sahabat bumialumni.com bicara. Saya kali ini bersama dengan Tehlia Meliana. Tehlia Meliana ini juga anggota dari UMKM alumni, member PBA juga ya Teh ya. Punya banyak produk, produk-produk UMKM, memproduksi banyak. Ada parfum, ada apa aja Teh? Pepes ikan mas. Pepes ikan mas. Rujak serut, rujak serut kuah kaweni, rujak Aceh, sama ketan serundeng. Ketan serundeng. Ada 5, banyak ya. Parfum, rujak kaweni, ketan serundeng, Pepes sama ya rujak kaweni. Rujak kaweni, oke. Pertama, Teteh bisa cerita nggak Teh, sejak kapan mulai bergabung dengan PBA atau UMKM alumni Teh? Sejak pertama Kang Ajo pemilihan ketua IKA, terus kan masuk tuh, udah masuk tuh, dan itu. Tapi yang pertama saya masuk ke ketua ke UMKM itu bukan barang-barang yang ini, tapi barang-barang waktu itu yang dimasukin mebel. Nah, tapi setelah pandemi saya lihat di grup PBA tuh makanan booming gitu ya, penjualan ya kayak itu. Akhirnya karena mebel juga awalnya yang tadinya para customer pesen akhirnya pada ngebatalin, mungkin dia juga susah juga mungkin ya waktu itu perekonomian pada ngebatalin. Akhirnya saya coba-coba ke pepes ikan alhamdulillah disukai juga gitu. Dari pepes ikan berselang berapa lama dari pepes ikan baru ke parfum, dari parfum baru ke rujak terus ke ketan serundeng. Berarti yang pertama dibuat setelah mebel itu adalah pepes ikan mas. Kenapa memilih pepes Teh? Memilih pepes juga itu ada ceritanya juga. Kenapa memilih pepes ikan? Waktu itu tetangga, bercerita jangan ya. Nggak apa-apa. Waktu itu tetangga depan rumah kena kanker. Nah, saya nengok ke sana, kan bingung tuh kalau misalnya goreng-gorengan kan katanya nggak boleh. Nah, saya nengok ke sana, rencananya tuh mau bikin pepes tahu. Dia malah minta request pepes ikan. Terpaksa saya bikin pepes ikan, menurut dia sih katanya enak. Terus di lingkungan saya juga, saya sebagai waktu itu sebagai sebagai anggota yang pengusaha gitu, usaha di lingkungan RW. Jadi biasanya di lingkungan itu beli ke kita, terus dianterin, walaupun misalnya harga 5.000 kita harus anterin. Kalau waktu zaman pandemi kan mereka kan nggak mau pada keluar tuh. Nah, pas saya jualan ikan mas, mereka juga disambut dengan baik gitu, maksudnya rasanya juga mungkin cocok dengan mereka, dan sampai sekarang aja ceritanya. Dari yang tadinya iseng ya, tadinya pingin pingin ngasih ke yang sakit gitu, dari arah hikmah lah, gara-gara yang sakit itu ikannya ikan apa Teh? Ikan mas, ikan Subang. Ya. Nah, terus dari mana Teteh belajar, atau memang sudah punya kemampuan memasak sebelumnya, atau soal pepes terutama? Kalau masak emang suka, kalau pepes itu dari ibu. Ibu saya biasanya suka bikin pepes, saya liatin, tapi saya kombinasikan lagi, kayaknya kalau pakai ini enak ya, kalau bikin ini enak ya. Akhirnya dengan cara saya sendiri, alhamdulillah bisa dinikmatin gitu. Berarti memang dari sebenarnya tidak ada niat ya, cuman karena respon dari penikmat.
dari pemakan pepes. Iya, iya, karena respon mereka sangat baik. Nah itu sejak kapan teh? Pepes itu? Waktu itu 2020 ya. 2020. 2020. Awal-awal dikenalin ke PBA waktu kita ada acara ke Pangalengan, waktu itu acara kunjungan ke mana ya, ke KPBS. Oh iya. KPBS saya bawa, saya liatin ke TDT waktu itu, kata TDT, aduh saya nggak suka pepes ikan, katanya kan tangsep gitu ya, bulu apa cucuk-cucuknya, katanya duri-durinya apalagi Kang Ajo. Tapi teh ini coba dulu kata saya teh, TDT akhirnya suka juga gitu. Iya tadi ya ternyata nggak ranceng gitu sih, beritanya si duri-durinya. Rancep itu apa? Rancep teh kayak duri-durinya gitu lah kan, kalau ikan kan duri-duri, apalagi pas ikan kan ikan mas terutama ya, si duri-durinya tuh kan banyak gitu, beda dengan ikan-ikan yang laut dan gitu. Oh yang TDT udah coba itu ya? Udah coba sering, malah dulu sering, kemarin terakhir juga beliau pesen juga. Setelah pepes apa teh? Setelah Produknya? pepes rujak Aceh ya, sebelum booming di Jakarta ada Cimehong apa gitu ya, saya udah bikin rujak Aceh, terus kemudian pas lagi booming lagi di Jakarta tuh rujak Aceh, saya lanjutin lagi bikin lagi. Rujak Aceh itu ini? Ini karena ini beku ya, jadi dia kayak ada es. Ini tuh kemasan berapa? Apa teh? Ini kemasan 800 kalau nggak salah. 800 gram. 800 gram. Ini tuh berarti dengan packaging yang begini langsung bisa dimakan atau? Iya, langsung bisa dimakan. Bisa dimakan. Ini juga tahan hampir 1 bulan lah kalau misalnya di freezer ya, Oh, rujak Aceh ya? Iya, kebanyakan. Apa sih bedanya teh sama rujak biasa? Kalau rujak Aceh tuh si kuahnya dari kaweni. Gitu. Dari buah kaweni. Kaweni, mangga kaweni kan ada kaweninya dan harum itu. Ini dari kaweni gitu. Pedas tapi? Bisa request sih kalau pedas ada. Sesuai selera. Nah kalau teteh bikinnya apa? Berapa varian pedas? Sedang sama pedas. Nah kalau serundeng itu Ketan setelah rujak? Setelah parfum. Oh setelah rujak ke parfum dulu. Oh ke parfum. Bisa ceritain parfum sebisanya? Semampunya. Atau varian parfumnya apa aja teh? Varian parfumnya ini ada untuk perempuan, ada untuk laki-laki, ada untuk perempuan gitu. Ada isinya ada yang 30 mili, ada yang 50 mili, ada yang 100 mili. Oh, tapi ini bikin sendiri ya? Iya, yang meracik sendiri. Yang meracik siapa? Itu anak-anakku. Ada film ini loh. Saya pernah nonton film judulnya The Perfume. Pernah nonton nggak? Buat pembuat parfum. Oh itu bagus filmnya. Setelah parfum apa teh? Setelah parfum saya ke ketan serundeng. Ketan serundeng. Gimana itu ketan serundeng? Ketan serundeng inspirasinya dari saya sama teman-teman SMA ke Cirebon. Di Cirebon ada yang enak gitu ya. Harus pesen 2 hari sebelumnya. Kata saya pas udah dapat, bisa lah saya bikin produksi lah ketan serundeng. Alhamdulillah itu juga banyak diminati gitu ketan serundengnya. Oh, berarti ketan serundeng itu anak-anak kreatif teteh yang paling bontot. Iya. Ketan serundeng paling tua pepes. Pepes ikan mas duri lunak. Pepes ikan mas duri lunak. Pokoknya kalau makan pepes itu yang tersisa cuma salam. Oh iya, ini rempah Salam sama daun pisangnya. Daun pisangnya ya. Oh dia berarti empuk ya karena di ini ya, presto. Oh, oke. Teman-teman sahabat BAG bisa kalau mau pesan langsung ke Teh Lia Meliana. Nanti ada nomor kontak di bawah video.
bisa langsung dikontak. Nah, berikutnya Teteh ini kan dulu memang PBA kan Perkumpulan Bumi Alumni kan dibuat untuk mengakomodir wirausaha alumni Unpad. Meskipun sekarang sudah dibuka buat publik. Jadi, fakultas apa, jurusan apa, angkatan tahun berapa Saya angkatan tua, angkatan 8. Kalau piknik sama anak-anak itu paling tua. Angkatan 88, Fakultas Sastra. Pertama bergabung dengan PBA itu tahun 2019 ya. Mulai ketemu teman-teman. Tapi sebelum dengan PBA berkomunitas di mana dalam konteks UMKM? Enggak ada. Oh, belum. UMKM juga kan sebelumnya kan belum ada UMKM kan. Waktu itu waktu pemilihan ketua IKA itu. Nah, setelah itu baru ada UMKM. Jadi saya pertama lah ya, anggota pertama mungkin UMKM ini. Anggota pertama dalam komunitas UMKM adalah PBA. Nah, dalam berkomunitas ini menurut Teteh apa ada keuntungannya nggak Teh? Banyak sekali keuntungannya. Kita difasilitasi untuk promosi produk, difasilitasi untuk supaya kita punya izin untuk produk. Sekarang juga ada ekspor kan untuk ke luar negeri. Kebetulan sekarang saya juga ikut daftar, mudah-mudahan ya. Kurasi. Mudah-mudahan gitu. Kemana Teh? Belum tahu, cuma ikut gabung proses kurasi untuk ekspor. Banyak Tadi sering sering ngasih wajangan, pokoknya bermanfaat banyak banget lah ilmunya ya. Nah, ada pesan-pesan nggak? Ini kan sekarang ini kan apalagi pandemi ya. Setelah pandemi ini kan sebenarnya situasi perekonomian dunia belum selesai ya. Dalam artian ini kan sedang mau meloloskan diri dari krisis pasca pandemi. Nah, menurut Teteh imbasnya terhadap wirausaha UMKM itu apa? Ada nggak Teh? Kerasa nggak kemarin? Kerasa banget. Mungkin daya beli ya, daya beli menurun, mungkin yang daya beli menurun lah kalau saya lihat. Tapi kalau untuk makanan karena mungkin nggak begitu ini. Cuma ya itu kan karena awalnya waktu itu saya mabal itu dari modal nggak pada ngebatalin atau juga sampai sekarang juga masih sepi gitu ya. Terus kalau misalnya di yang kayak itu kan banyak sekarang malah pembuat sendiri yang jual gitu. Jadi kita sebagai reseller gitu kadang-kadang suka merasa kesusahan kalau ini kan sekarang kita produksi mungkin sering-sering dipromosiin aja mungkin. Nah, kan kita ini sedang ada di Cubba Cafe ya di sini ya di lantai 2, dan di lantai 2 kebetulan ini juga ruangnya Lembaga Bantuan Hukum untuk UMKM. Nah, di bawah ada Cubba Cafe, galeri offline. Nah, produk Teteh juga ada di sini. Ada. Ini salah satunya rujak ini. Rujak Aceh, yang rujak itu. Makanya ini dari beku dari freezer ya. Ini salah satunya. Oh, ada di sini. Ada. Dulu sempat ada pepes, tapi sekarang udah enggak. Sempat pepes. Yang mungkin karena pepes nggak bisa lama ya. Bisa juga sih bisa? lama, hampir 3 bulan pepes kalau bisa ya. Cuma sekarang enggak. Oke, kalau dari Teteh ada pesan terakhir nggak buat teman-teman UMKM PBA ataupun di luar PBA? Buat teman-teman PBA, semangat untuk produksi aja. Semangat untuk produksi. Semangat untuk produksi aja. Sering-sering ikut kurasi untuk ekspor gitu ya Teh.
ini ya saya cerita lagi kemarin tuh ada pesanan juga dari TDT di sini. Ini dia TDT tuh pesen tutuk oncom. Tutuk oncom. Saya belum pernah bikin tuh TDT bikin saya. Telia pesen tutuk oncom katanya gitu. Pikir saya tuh oncom pesen oncom, pikir saya tuh oncom goreng, kata saya beli aja nanti di Kosambi gitu ya. Taunya bukannya gitu katanya, tutuk oncom pokoknya Telia harus bikin, cari aja katanya ininya. Akhirnya saya cari-cari, saya bikin, saya olah. TDT-nya kayak gini ya, bener nggak sih teh? Iya kali nggak itu katanya, berarti bener kan gitu. Akhirnya saya keidean juga nih dari TDT bikin tutuk oncom. Jadi kemarin udah 2 kali produksi bikin tutuk oncom, saya jual di lingkungan saya dulu, di lingkungan saya sama teman-teman saya juga. Alhamdulillah mereka juga dengan responnya baik. Mungkin itu untuk produk selanjutnya gitu. Itu berkat TDT. Berkat TDT. Tutuk oncom nanti next ya. Anak-anak kreasi teteh yang ya. ke-5. 5 ya. 5 atau 6. Banyak ya. Nah, Teh. Alhamdulillah berkat TDT. Teh coba jelasin Teh, kenapa harus memesan pepes di Telia? Apa keunggulannya Teh? Keunggulannya ke-1 mungkin dari rasa ya. Kedua, anak kecil pun bisa makan tanpa yaitu durinya, tanpa durinya. Ketiga, saya untuk anak-anak muda kan itu pepes tuh jadul ya, maksudnya pepes tuh makanan dulu gitu, jadi kayaknya makanan mbah-mbah gitu. Taunya saya selama ini setiap produksi ada konsumen pemuda selalu beli 5 bungkus. Dia makan-makan gitu sama teman. Ternyata alhamdulillah sekarang si pepes itu udah sama kaum tua gitu ya. Jadi si anak-anak muda juga pada bisa menikmati. Malah kadang-kadang kalau misalnya ada yang beli katanya anak saya kan nggak suka ikan, tapi ternyata ini ikannya bisa dimakan sampai sampai durinya kalau ikan duri kalau ayam sampai durinya alhamdulillah. Jadi bisa dinikmati lah untuk semua kalangan gitu. Kalau rujak apa keistimewaannya Teh? Rujak ini rujak segar loh kan. Jadi kalau makan rujak tidak harus dalam cuaca panas. Kalau misalnya kehujan juga pingin yang segar-segar, kalau di dalam ya maksudnya di dalam rumah kalau pingin segar-segar ini masih bisa dimakan. Rasanya enak, terus bisa tahan juga, jadi dimakannya kita. Tutuk oncom tuh yang kayak tumpeng itu kan? Kalau enggak beda. Beda. Tutuk oncom tuh jadi kita cuma nyediain nasi panas ada di piring, terus diaburin aja ditabur sama tutuk oncom dari saya misalnya pakai goreng tahu atau ceplok telur udah jamin enak. Itu ada 2 varian, ada sedang ada pedas. Oke, sepertinya seru berbincang dengan Teh Lia Meliana yang punya anak-anak kreasi banyak. Yang paling bontot bahkan belum keluar itu tutuk oncom. Berarti ada berapa tadi? 5 ya? Ada rujak, ada parfum, ada pepes. Cuma yang jauh ini ya, semuanya tutuk makanan. oncom. Ya, ini parfum bahan kimia sendiri ya, bukan makanan. Oke, terima kasih teman-teman sahabat BAG. Kita sampai bertemu lagi episode berikutnya dengan teman-teman anggota UMKM, alumni anggota PBA yang lain. Terima kasih, Teh Lia.